Di situ dia langsung menemukan, oh ini warna suara kamu di nada tinggi. Jadi kamu tidak boleh direndahin karena warna suara kamu harus keluar. Doa pintaku, kuatkan aku menjalani hariku. Perjalanan saya tuh nggak mudah, tapi ya semuanya kayak mimpi sih. Artinya kan saya bukan di dunia entertain dan keluarga saya non-muslim semuanya. Tapi kayak Tuhan tuh kayak langsung tarik saya ada di posisi sini gitu. Walaupun dengan berbagai, maksudnya kan orang beda-beda untuk menuju ke dunia entertain ada di posisi ini kan perjalanannya beda-beda. Nah saya pun juga beda-beda. Dengan saya seperti ini, oh saya tahu, oh ternyata dengan saya kenal seseorang, saya masuk Islam, terus saya ada di dunia entertain gitu. Nah tapi kembalikan lagi bahwa dulu itu memang bukan hal yang mudah gitu, bisa diterima keluarga saya, karena keluarga saya kan sebagian tuh memang pendeta gitu. Nah jadi untuk bisa bonding ke mereka itu kan nggak gampang gitu. Nah pada saat itu juga kan mungkin karena saya masih muda gitu, ya udahlah gitu, cuekin aja semuanya gitu. Akhirnya hampir 15 tahun kan juga nggak diterima gitu. 15 tahun. Setelah saya punya anak, mungkin karena keluarga saya melihat, oh saya udah punya anak nih gitu kan, udahlah pelan-pelan ini kan. Nah tapi sekarang Masya Allah gitu, jadinya semuanya berbalik, semuanya 100%. Kayak contoh, mama saya kalau mau nengok cucunya, kan kalau di pesantren kan harus wajib pakai hijab gitu. Jadi mereka pakai hijab juga gitu untuk menghargai saya gitu kan. Dan kalau lebaran tuh mereka juga lebih heboh gitu untuk menghabisin makanan aku. Karena dia tahu makananku enak. Sebenarnya gini, ini yang kesulitan saya adalah kalau kita bertentangan dengan keluarga dan tidak harmonis, kita lebih mudah. Artinya, ya udah, lu bertentangan, kita ada gap, I don't care gitu, saya nggak terlalu peduli gitu. Nah ini buat saya, tantangan saya adalah, kami ini kan bahagia gitu. Artinya saya mencintai kakak saya, adik-adik saya, kami nggak ada masalah, kami sayang sama ibu saya gitu. Terus ibu saya juga sayang sama anak saya juga sama anaknya, adik-adik saya ini semua sayang gitu. Ini kan sulit buat saya, karena gini, batas saya udah muslim dengan non-muslim itu pasti sudah terputus di sini. Contoh saya punya keluarga yang non-muslim walaupun kakak kandung cowok, berarti kan dia juga tidak bisa lihat saya tanpa hijab kan. Itu kan nggak mudah buat diri saya gitu. Harus ada gap di antara orang yang kita cintai, kan ini darah daging saya dan saya terlahir di itu sini gitu. Itu nggak mudah banget buat saya. Kalau ada gap sih udahlah kita bodo amat gitu. Ini kan saya harus gimana sih kita di lingkungan yang saling mencintai, tapi itu nggak mudah buat kita gitu karena keyakinan kan gitu. Dan saya terus meminta pengertian keluarga saya. Misalnya contoh yang tadi saya sebut simpel aja deh. Karena saya kan bukan terlahir muslim ya, saya kan masuk Islam. Kalau yang masuk kan saya cari tahu semuanya, ini apa hukum hadisnya bagaimana, kayak semua saya cari tahu. Jadi sampai saya tuh punya pikiran gini, oh saya tuh nggak boleh beli makanan, walaupun kakak saya bikin makanan gitu, ya lebih baik saya beli yang orang muslim. Ya, saya mendukung gitu. Tapi saya izin sama kakak saya, maaf ya kamu tolong mengerti, bukannya saya nggak mendukung, tapi saya lebih baik ke saudara muslim saya ini gitu. Akhirnya, oh begitu ya? Kok begitu? Bukannya kamu ini? Mohon maaf, ini ada aturannya kayak gini. Terus saudara laki-laki, saya nggak pakai hijab, kamu nggak boleh masuk ya? Loh, lu kan adek gue gitu, nggak boleh karena kita sudah terputus di saat itu. Nah pelan-pelan kayak gitu, akhirnya oh mengerti. Mungkin karena saya isi sehari-hari saya dengan kajian ya, jadi kan
masuk itu, oh ini kayak gini tuh nanti kita pertanggungjawaban semuanya, ini nanti ini kita begini, kita dandan aja sebenarnya ini kan ini kan, tapi ya yang bisa kita jalankan dengan ini ya kita ini semuanya. Intinya kalau kita sadar kita hidup ini cuma sementara di sini, semua itu akan ini tuh kayak gitulah. Jadi makin takut makin pengen lebih baik lah gitu. Jadi doa saya kayak lagu ini, doa pintaku, ya Allah berikan saya istiqomah gitu. Karena kan tujuan kita itu cuman apa sih gitu, dunia dan akhirat ini kan, selamatkan saya dunia dan akhirat, itu aja sih gitu. Kalau dibilang kejadian pasti banyak, saya udah melewati semuanya, tapi yang paling saya ini tuh pas anak saya masuk pesantren. Karena kan saya kan mualaf gitu, dan anak saya tuh tiba-tiba kan usianya 12 tahun, perempuan gitu. Dia tuh cuma ngomong gini, Mami, waktu saya lesin dia bahasa Indonesia, kan dia kurang bisa bahasa Indonesia gitu. Terus dia cuma ngomong gini, Mami aku mau ini dong masuk pesantren gitu. Dan dia tanya ustadznya tuh di depan saya gitu. Langsung kalau saya kan belum siap untuk anak masuk pesantren kayak boarding school gitu. Tapi tiba-tiba anak saya mau, terus saya bilang gini, kenapa? Iya Mami kan mualaf, nanti takutnya Mami nggak ada yang ajak masuk surga gini. Langsung saya tuh tek gitu, langsung kayak, oh ya Allah, Allah tuh sayang ya dengan saya, dengan memberikan anak, dan dia minta sendiri masuk pesantren dan sampai sekarang gitu. Jadi kayak, oh ini ya gitu. Saya kayak merasa diberikan anak, Allah makin sayang sama saya, dan saya juga ini kesempatan saya tuh jangan disia-siakan, saya harus lebih baik gitu, harus lebih istiqomah gitu.